Halo Tribuners, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Oke, beberapa waktu yang lalu masyarakat di Indonesia kembali dikejutkan dengan serangan ular yang terjadi pada Senin 6 Juli 2020 di Serpong, Tangerang Selatan. Itu ada kabar atau ada pemberitaan ada seorang bocah berumur 13 tahun yang diserang ular sanca. Nah, akibat serangannya itu si bocah ini meninggal dunia. Kalau kita melihat ke belakang lagi, Tribuners, sebenarnya kasus kematian akibat gigitan atau serangan ular ini bukan hal yang pertama kalinya. Namun sudah banyak sekali kasus baik ada di luar Jawa atau di Pulau Jawa sendiri, bahkan di Jakarta pun ada kasus terkait dengan serangan ular yang bisa menyebabkan kematian kepada warga atau masyarakat. Nah, untuk membahasnya lebih mendalam terkait dengan penyebabnya, kemudian bagaimana sih kita harus memproteksi diri ketika ada ular di hadapan kita sudah bergabung dengan komunitas edukasi reptil Aspera. Ketua kita sudah berjumpa langsung dengan ketuanya Mbak Roy Silalahi. Ya, apa kabarnya Mbak Roy? Halo Mas Hendra, baik-baik, makasih Ya, loh udah undang. Pak ini lama nggak berjumpa dengan Mbak Roy ini Iya, membahas perkembangan dunia reptil di Indonesia gitu ya Mbak. betul. Apalagi kasus-kasus yang sering diperbincangkan bahkan ramai di pemberitaan juga. Ini Mbak Roy, mungkin langsung saja Mbak Hmm. terkait dengan adanya atau masih adanya dan kalau saya lihat dan sering menghubungi Mbak Roy ini kan sering berulang gitu ya Mbak, minta uh, sering berulang gitu. Apalagi kemarin yang ada kasus di luar Jawa yang ada pawang mengaku pawang tapi tetap diserang tidak handle ular dengan baik dan benar, akhirnya beliau juga meninggal dunia. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Roy, sebenarnya penyebab kenapa serangan ular yang ada di Indonesia itu terus berulang dan kembali ada korban yang jatuh seperti itu Mbak Roy. Kalau misalkan buat menjawabnya rada-rada ini ya, gimana ya maksudnya? Jadi kalau misalkan penyebab banyaknya kasus gitu ya, seringnya kasus serangan kepada masyarakat gitu. Sebenarnya satu sih yang paling kalau misalnya aku ngelihat ya, kalau misalnya aku ngelihat itu yang paling umum ya satu kurangnya pengetahuan atau edukasi tentang reptil atau khususnya ular itu sendiri. Terus kemudian yang kedua itu ya kitanya gitu ya, kitanya ya ganggu gitu loh, Hmm. kitanya ganggu mereka. Itu aja sih kalau misalnya yang untuk yang umum ya, kenapa banyak kasus gigitan ular sampai orang itu meninggal gitu. Kurangnya pengetahuan semuanya ya terkait tentang reptilnya sendiri, terus terkait penanganannya juga, apalagi kalau misalkan itu si reptil atau si ularnya yang lagi diem-diem gitu ya kan di habitatnya, terus kita ganggu, kan itu salah kita ya. Hmm. Terus ya kayak misalnya curious gitu, pengen tahu ya kan. Nah kalau misalkan pengen tahu ya tanpa pengetahuan atau edukasi yang ini ya, yang mumpuni lah ya, itu kan ya salahnya kita gitu loh. Itu yang menyebabkan banyaknya kejadian-kejadian yang blow up lah ya, yang memang kita tahu, masyarakat umum tahu. Itu aja sih secara umum. Oke Mbak, kalau bisa lebih perjelas lagi Mbak terkait dengan kurangnya edukasi masyarakat terhadap pengetahuan terhadap reptil khususnya ular ini sebenarnya bisa dipecah lagi Mbak. Mungkin pengetahuan yang seperti apa dan lain sebagainya gitu Mbak. Oke, kalau misalkan itu kita kan umumnya ular itu terbagi dari dua, ada yang berbisa, ada yang tidak. Terus kalau misalkan mungkin untuk beberapa komunitas, khususnya komunitas reptil, khususnya komunitas ular, banyak lah ya, banyak yang tahu yang mana sih yang berbisa gitu, yang mana yang tidak, itu satu membedakannya. Terus pengetahuan yang lain mungkin banyak juga sih memang yang masyarakat umum juga kalau misalkan si reptil ini atau ular ini khususnya berbahaya. Nah itu bagusnya sih kayak gitu. Hmm. Jadi kan orang nggak pengen tahu ya kan,
nggak yang ngeliat terus langsung main pegang-pegang aja. Terus juga kayak misalkan tadi udah disebut kayak misal penanganan kalau misalkan kita tergigit ya kan, tergigit atau misal ngelihat reptil atau ular khususnya ini gimana. Banyak sih sebenarnya terlebih untuk masing-masing spesies ya, cara membedakan yang ular berbisa tadi atau yang tidak berbisa. Meskipun tidak berbisa tetap aja gitu loh. Kalau misalkan kita Komunitas Aspera di saat edukasi kita juga nggak boleh sembarang ya, karena itu tadi karena masyarakat umum masyarakat di luar sana kan kurang tahu ya membedakannya gimana nanganinnya kan sembarang namanya reptil ular itu kan tetap aja hewan atau binatang buas gitu jadi mungkin ya pengetahuannya lebih ke situ sih Pengetahuan dasar terkait minimal jenis ular gitu ya Mbak, berbisa dengan tidak berbisa gitu ya Mbak. Oke. Kalau kembali lagi Mbak terkait dengan edukasi masyarakat terkait dengan reptil khususnya ular, itu sebenarnya tanggung jawab siapa Mbak untuk mengedukasi masyarakat? Karena kalau saya lihat sendiri sebagai masa kecil saya itu sering lihat apa ya Mbak, tayangan-tayangan hewan itu kebanyakan ada di luar negeri yang National Geographic dan sebagainya itu dari luar negeri tapi ke sini itu sudah banyak seperti Panji kemudian itu kan sudah ada edukasinya kemudian Ivan Hakim ini kan juga udah ada edukasinya kalau kita kembali ke dasar lagi Mbak terkait dengan apa ya tugas edukasi mengedukasi masyarakat terkait dengan dunia reptil ini sebenarnya yang megang peranan ini siapa Mbak? Kalau misal itu jawabnya sebenarnya balik ke diri kita masing-masing sih ya. Maksudnya karena kita juga nggak bisa yang misalkan untuk mendorong pemerintah misalkan ini sebenarnya Komunitas Aspera juga arahnya ke sana untuk kerjasama gitu ya. Jadi bareng-bareng mengedukasi masyarakat karena sebenarnya banyak kasus yang mungkin mereka juga kurang concern. Tapi kalau misalkan balik ke diri kita sendiri ya kan kenapa aku juga bingung karena kalau misalkan aku bilang tanggung jawab komunitas gitu ya sedangkan mungkin Mas Endra juga tahu di Mas Endra tuh Jogja apa Solo apa Di sih Solo Mbak. Solo nah Ya. itu kan nah kayak misalkan contoh di Solo yang Mas Endra tahu lah ya kalau misalnya aku bicara yang di sini ya yang aku tahu kan di sini banyak komunitas reptil. Cuma kita juga nggak bisa yang misalkan bilang, oh ini soal edukasi atau soal kasih pengetahuan, kasih pengarahan ke masyarakat yang kurang tahu, ya kan itu tanggung jawab komunitas gitu kan kita nggak bisa juga. Tapi ya baiknya gitu ya, baiknya kalau misalkan kita komunitas reptil, ya baiknya ke sana atau mungkin tadi Mas Endra sempat sebut beberapa yang saya tidak mau sebutkan. Nanti saya nggak mau ambil nggak mau ada yang aneh-aneh ke depan maksudnya jadi gini ya baiknya kenapa aku bilang balik ke diri kita sendiri bisa kita punya pengetahuan baik gitu ya kan berhubung aku di komunitas reptil ya kenapa kita nggak bagi itu gitu loh itu aja sih jadi sebenarnya balik ke masing-masing dan kalau misalkan aku bisa bilang ya komunitas reptil ya mungkin itu salah satu tanggung jawab komunitasku juga gitu ya kan cuma kalau misalnya mau bilang seperti itu juga ya sulit bingung nih posisinya masalahnya karena sebenarnya kalau misalkan kita bisa gandeng pemerintah ya kan at least ya pemerintah daerah dulu yang kayak gitu-gitu jadi kita lebih enak gitu. Karena sekarang mungkin untuk sana itu masih ada tahap ya seperti mungkin ya berapa bulan lalu terakhir kayak yang pernah aku bilang juga sama Mas Endra kita sempat juga yang memang ada audiens KLHK dan lain-lain itulah pas kejadian fenomena ular kobra itu loh. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya kita ya maunya deket sama pemerintah arahnya untuk sana gitu loh. Untuk tanggung jawab sih kalau misalnya bicara sebuah negara gitu kan ini besar sekali. Harusnya sih ya pemerintah juga ikut bertanggung jawab gitu untuk edukasi macam kayak gini. Cuma ya mungkin belum jadi concern atau pemerintah mungkin belum aware aja lah seperti yang waktu itu aku bilang juga belum aware padahal udah banyak kasus ya kan diangkat media yang jadi korban bahkan sampai meninggal.
Itu sih kalau menurut aku ya. Oke, tapi kalau boleh saya garis bawahi bahwa eh, apa ya Mbak, tujuan atau edukasi masyarakat itu kan juga harus dilibatkan masyarakat sendiri. Jadi masyarakat itu dalam artian seperti ini, harus berperan aktif juga karena sekarang kan sumber informasi sangat terbuka. Jadi cari hewan apa atau jenis ular apa kan tinggal difoto kemudian dicari di Google Image dan sebagainya, kan sangat mudah sekali gitu ya Mbak. Jadi masyarakat Iya, mungkin juga perlu memotivasi dirinya sendiri untuk lebih tahu dan untuk mencari tahu gitu ya Mbak. iya, betul Oke. sekali. Oke. Karena Ini kita Mbak, nggak bisa ya soalnya makanya aku mau jawab itu juga ya sulit ya, makanya aku bilang tanggung jawab kita bareng-bareng, tanggung jawab ya balik ke diri kita sendiri. Kalau misalkan kita semua aware, artinya kan ya kita bisa jaga-jaga gitu semuanya, kita punya pengetahuan yang sama ya kan, nanti bisa berbagi lagi ya, itu semakin meluas gitulah. Oke. Oke Mbak, ini kembali lagi ke edukasi masyarakat lagi. Kalau seperti Mbak Roy bilang di awal bahwa setidaknya masyarakat juga mengetahui minimal ilmu dasar atau pengetahuan dasar terkait dengan ular, minimal berbisa dengan tidak berbisa. Mungkin bisa dibagikan Mbak pengetahuan itu kepada teman-teman Tribuners yang ada di rumah yang sedang menonton video ini Mbak. Bagaimana cara membedakannya gitu Mbak? Kalau misal untuk membedakan, sebenarnya secara umum sulit juga ya. Maksudnya, jadi kita nggak bisa yang memang kalau misalkan banyak juga, kalau misalnya kita contoh-contoh kasus ya, contoh soal, jadi nanti bisa dilihat dari kasus apa contoh-contoh cerita-cerita. Ada yang memang di luar sana tuh misalkan banyak yang udah mindsetnya gitu ya, ular berbisa itu warnanya mencolok ya, atau ngejreng atau warna-warni gitu. Betul, ya kan, ada. Tapi ular tidak berbisa juga ada, ya kan itu. Terus ular berbisa itu kepalanya bentuknya oval atau rada bulat lonjong. Iya, ada juga ya kan. Tapi ular tidak berbisa juga ada juga yang kayak gitu. Terusnya, jadi kalau misalkan untuk membedakan sebenarnya sulitnya di situ. Untuk warna ya kan, terus untuk misalkan bentuk kepala yang umum lah ya, mungkin kawan-kawan komunitas reptil, komunitas yang lain juga pasti oh dari warna dari sini ya kan, tapi ular berbisa dan tidak berbisa ada juga yang warnanya sama gitu loh, terus bentuk kepalanya juga sama tapi ada ular berbisa ada yang tidak gitu. Jadi untuk membedakannya sebenarnya sulit, jadi balik lagi ke kita tahu atau apa ya, paham lah ya dari misal kayak spesiesnya, terus masing-masing si spesies ular itu, oh ini ular berbisa itu 1, 2, 3 ABCD, terus ular yang tidak berbisa ABCD. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan secara umum ya sulit. Jadi harus memang benar-benar tahu spesies ular itu masing-masing, mana yang berbisa, mana yang tidak. Mungkin kalau misalkan kayak sanca ya atau piton tadi itu tidak berbisa, orang-orang tahu gitu. Terus yang berbisanya orang-orang taunya kobra ya kan, itu hitam semua, kepalanya lonjong. Nah, jadi itu doang yang umum. Kalau misalnya untuk secara khususnya rada sulit sih kalau membedakan ular yang berbisa dan tidak dari visual ya, dari ngelihat si ularnya sendiri. Karena untuk warna, bentuk kepala atau corak-corak itu kita nggak bisa bedain dari situ. Oke, jadi bukan cara yang mudah ya Mbak untuk mengidentifikasi apakah ular ini berbisa atau tidak berbisa. Namun bisa dikasih itu Mbak apa ya, garis bawah lagi. Apa sebenarnya yang perlu masyarakat lakukan ketika di depannya ini ada ular ini Mbak. Kita nggak tahu ini ular berbisa atau tidak berbisa gitu. Kemudian bisanya pun ada tingkatnya juga kan. Ada yang berbahaya, ada yang biasa saja seperti itu atau sedengan rentanan tengah seperti itu. Apa yang perlu masyarakat lakukan Mbak ketika di depannya itu ada ular? Kadang ketika ada ular kan kita udah langsung parno Panik. sendiri Mbak, panik sendiri. Kita nggak tahu mau ngapain itu. Mungkin bisa dibagikan Mbak ilmunya Mbak. Iya, kalau misalkan kayak gitu, ini ceritanya di depannya bukan ular peliharaan ya. Ya.
Alat peliharaan artinya dia Hmm. tahu. Hmm. Karena kalau misalnya sebenarnya sebelum melihara gitu ya kan, kita harus tahu dulu baru bisa atau boleh pelihara. Jadi kalau misalkan kita lagi keluar gitu ya kan, kita di ya di luar lah, di luar di habitatnya, terus ngelihat gitu ya kan depan kita, ya baiknya sih kita nggak ngapa-ngapain, Hmm. dalam artian selama masih ada ruang gerak, binatang itu, reptil itu, ular itu, dia juga nggak bakalan ngejar kita, ngejar ya, nggak bakalan gigit kita kalau misalkan dia memang tidak sengaja eh, tersentuh lah ya, atau kayak misalkan kita nyenggol atau kita injak kayak kan buntut atau bagian badannya itu kan ini kita bicara nggak sengaja ya. Nah kayak gitu dia nggak bakalan gigit juga, dia nggak bakalan samperin kita gitu loh. Jadi kalau misalkan ada di depan masih ada ruang jarak ya kan, masih ada ruang gerak, ya baiknya kita tinggalin aja. Tapi itu satu. Kalau misalkan bicara karena di depan di hadapan ya kan ini bisa banyak soalnya Mas Hendra itu satu yang tadi kalau misalkan gitu. Cuma kalau misalkan ternyata tadi yang tidak sengaja tadi ya kan kita bisa gerak pelan-pelan, terus mungkin kita bisa melihat di dekat kita lah ya ada entah kayu atau apa ini kan kita bayangin di luar di habitat ya di kebun-kebun di hutan apapun itulah, karena jarang juga kalau misalkan di rumah yang memang pemukiman yang memang udah nggak ada kebun-kebun ya itu udah jarang. Kalau misalkan ada ya itu kasus lain. Gitu aja sih, kita bisa singkirin, kita bisa bisa arahin ke ruang lain tadi yang memang masih dia bisa pergi gitu aja. Ya mudah-mudahan sih ini kan karena kasus kita nggak bisa berimajinasi liar. Oke aku bayanginnya kayak gitu di depan kita yang memang satu memang belum tersentuh atau kita belum kena gitu ya kan ya kita bisa pergi dan dia juga ada ruang gerak. Kalau misalkan tadi yang kedua uh, kita nggak sengaja nyentuh ya kan keinjek atau apa ya itu tadi kita bisa ya entah angkat kaki ya kan kalau memang kaki kita yang kena pelan-pelan kita ini pakai alat yang ada di sekitar kita juga nggak apa-apa sih, nggak masalah. Semoga dianya nggak marah. Kalau dia Oke. marah, tadi gigit. Oke Mbak, ini kan sangat menarik sekali ya Mbak. Kan kondisi seseorang ketemu ular kan berbeda-beda. Iya, Ada yang udah melihat duluan atau kita dulu yang melihat ular atau ularnya dulu melihat kita gitu kan Mbak. Gitu. Kalau pertanyaannya seperti ini Mbak, misalkan kalau itu ular berbisa. Nah, ketika si ular melihat dulu kita melihat sebagai ancaman, otomatis kan dia akan membela dirinya salah satunya dengan menggigit. Entah itu menggigit dengan tanpa bisa atau menggigit dengan menyuntikkan bisa. Nah, mungkin bisa diberikan caranya Mbak untuk apa ya untuk mengantisipasi atau bagaimana cara mengatasi ketika ada seseorang yang tergigit ular khususnya ular berbisa itu Mbak. ini ceritanya udah kegigit nih ya Ya udah kasusnya. gigit. Heeh. Nah, kalau misal untuk penanganan ini aku ambil kesimpulannya penanganan gigitan ular berbisa ya. Kalau misalkan penanganan gigitan ular berbisa, satu imobilisasi aja. Imobilisasi itu kalau misalkan secara medis kan artinya tidak bergerak. Jadi kalau misalkan di saat kita sudah tergigit ya kan sebisa mungkin kita tidak bergerak, lakukan imobilisasi uh, simpelnya atau sederhananya imobilisasi itu misalkan kita ambil contoh tangan ya, tangan kita kegigit, udah gitu kita maksudnya kita buat diri kita tenang ya kan, ya meskipun ya balik lagi kayak tadi Mas Hendra bilang masing-masing orang beda oke ya kan, tapi itu tadi balik lagi ke edukasi ke pengetahuan, makanya kalau misalkan pengetahuan tentang ini ya tadi itu banyak satu yang tadi terus ya berikutnya ini jadi kita harus tahu gimana cara menangani gigitan ular dan kita harus tenang mau nggak mau itu benar-benar kenapa karena kalau ular berbisa itu semakin kita banyak gerak ya kan jadi si bisa yang disuntikan ke getah bening itu jadinya cepat nyebar terus penyerapannya itu lebih cepat. Kenapa? Makanya kita kalau misalkan ada kasus gigitan ular
kita lakukan imobilisasi, gigitannya kita balut, terus kayak misalkan apa ya, kayak patah tulang lah ya, bisa dibilang kayak patah tulang tuh dipakein apa sih, kayu atau pokoknya karton, entah apalah yang ada di sekitar ya, kan kita nggak mungkin juga cari kayu atau cari apa yang benar-benar kondusif lah, pokoknya ada di sekitar, ataupun bahan-bahan atau benda-benda keras. Nah itu dibikin kayak macam bidai kayak untuk patah tulang tadi. Setelah itu udah kita tetap harus bawa ke rumah sakit, ke dokter terdekat supaya dapat penanganan yang lebih lanjut. Tapi kalau misalkan untuk si imobilisasi ini wajib banget gitu loh, maksudnya wajib banget ya. Terkecuali aku bicara yang memang ilmiahnya ya, ada kan kalau misalkan di daerah atau di kampung-kampung ya mungkin mereka punya cara sendiri ya kan, kearifan lokal mereka, yaitu ya nggak apa-apa juga gitu kan, kita nggak bisa memaksakan juga. Cuma kalau misalkan aku pribadi sih kayak gitu aja. Kalau misalkan mereka percaya dengan cara-cara kearifan lokal tadi ya silakan, tapi ya kalau misalkan yang edukasi umum atau pengetahuan umum gigitan ular, lakukan imobilisasi untuk pertama kali sebelum kita bawa ke para medis. Itu sih sebenarnya. Jadi cara yang pertama jangan banyak bergerak, imobilisasi, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit gitu ya Mbak. Oke. Kemudian ini Mbak, kemarin atau udah lama saya sudah pernah lihat video itu ada ketika ada orang digigit itu ya, misalkan di bagian kaki. Nah itu ada orang lain yang mohon maaf itu malah menyedot apa Mbak? Menyedot lukanya itu, kemudian pengennya mengeluarkan bisa pakai mulutnya gitu. Apakah itu juga bisa dibenarkan atau sebaiknya dihindari Mbak cara-cara seperti ini Mbak? Sebenarnya sih malah bukan dihindari, jangan dilakukan. Oh jangan dilakukan. justru yang kayak gitu itu jangan dilakukan. Kenapa? Karena itu kan bisa ya. Kenapa kita nggak boleh sedot? Satu, sebenarnya kalau misalkan bicara bisa itu sebenarnya protein yang tinggi sekali. Kalau misalkan kita minum atau cairan ya, jadi minum bukan makan ya. Kalau kita minum juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi ada tapinya. Kalau misalkan contoh kayak tadi sedot ya, kita nggak tahu ya daerah atau area mulut kita, tenggorokan kita, gigi kita benar-benar sehat atau nggak. Kalau misalkan kita bisa jamin itu sehat semua, oke. Terus di dalamnya itu ya kan, ya namanya itu dunia para medis lah yang tahu di dalamnya anatomi tubuh manusia itu seperti apa. Jadi kenapa jangan dilakukan, baiknya jangan dilakukan ya itu karena itu bisa kalau misalkan terkena luka ya kan, itu kan berbahaya. Jadi sebaiknya karena kita nggak tahu kesehatan gigi dan mulut kita di dalam tubuh kita seperti apa, baiknya yang kayak misal sedot untuk ngilangin atau untuk buang lah ya, itu nggak harus dilakukan, nggak wajib dilakukan, jangan dilakukan. Atau artinya karena orang kan kalau misal jangan tuh kayaknya malah bodo amat. Jadi pokoknya imobilisasi aja, itu aja, simple kok. Oke. Wah, sangat menarik sekali Mbak. Kemudian ini Mbak, tadi kan udah kita bahas ular berbisa. Kemudian ini kita bahas penanganan ular yang tidak berbisa, khususnya ular-ular yang berukuran besar seperti sanca, piton dan lain sebagainya. Nah, itu penanganannya seperti apa? Misalkan kita seorang diri, misalkan kayak kejadian kemarin kan yang di Serpong Tangerang itu kan sendiri orangnya. Kemudian warga mohon maaf hanya melihat saja, setahu saya seperti itu. Nah mungkin bisa dijelaskan Mbak cara atau penanganan ketika kita itu diserang dengan ular-ular yang bahkan lebih besar daripada kita gitu Mbak. Waktu itu kalau nggak salah aku pernah bilang juga kalau misal si retik ini ya, atau si piton ini, atau si sanca ini orang umum tahu, itu kan bisa panjang sampai 7-8 meter. Atau mungkin yang umum 5 meter lah ya. Itu pernah aku bilang untuk untuk 2 meter lebih aja, minimal 2 meter itu harus 2 orang. Jadi kalau misalkan kenapa? Karena si sanca atau piton ini kan dia memang terkenal karena lilitannya ya. Nah, itu yang berbahaya gitu. Yang berbahaya itu justru karena lilitannya. Makanya kalau misalkan kalau kemarin ya aku ngelihatnya juga
itu kan memang ada di habitatnya lah ya kita bilang. Terus dia mau nangkep satu, ya kan aku bisa bilang ya, meskipun yang aku baca sering ya, dia sering cari biawak, ya kan ular lain, tapi tetap aja kalau misalkan bisa aku bilang untuk pengetahuan tadi mungkin masih belum banyak. Kenapa ya itu tadi, untuk si retik itu kita aja kalau misalkan ada yang minta sweeping, kita pasti tanya berapa meter, berapa besarnya ya kan. Jadi kita bisa kirim orang untuk nanganin itu, untuk handle itu sesuai dengan memang si retik besarnya si retik itu gitu loh. Jadi kalau misalkan yang itu kemarin itu hampir berapa, 4 meter, 3 meter apa aku lupa. Ya, Mbak. Nah Panjang. itu iya itu sendirian. Kenapa juga itu orang-orang cuma ngeliatin ya, mereka aja karena takut kan. Udah ngeliat kayak gitu, dianya 13 tahun ya kan, masih anak-anak yang memang ya mungkin masih gue bisa, gue sering kok gitu ya kan, bahasanya itu kan yang memang aku bisa bilang edukasi atau pengetahuan yang kurang tadi gitu. Karena itu lilitannya sangat kuat sekali. Jadi kalau misalkan untuk sebesar itu, kasus yang kemarin itu nggak bisa dihandle satu orang. Ya kalau sudah ke leher, aku nggak bisa bayangin. Itu mengerikan soalnya. Tenaganya lebih besar dari kita, sebesar apapun badan kita ya. Kalau misalnya satu orang itu, ya kita berdoa aja lah. Belum bisa saya bayangkan Mbak ini kalau ketemu ular sebesar itu Mbak, misalkan apalagi ukurannya sudah dewasa 4 meter sampai 7 meter itu seperti itu. Kemudian Mbak, karena kita pengalaman juga begitu gitu loh. Gak bisa, gak pernah nanganin yang di atas 2 meter sendiri gitu. Jadi ya itu anak entahlah berani sekali gitu. Meskipun kita komunitas edukasi ya, tetap aja kalau misalkan yang kayak gitu-gitu tetap harus sesuai dengan SOP-nya lah. Ini Mbak mungkin bisa dijelaskan lagi ke masyarakat, sebenarnya kalau ular berbisa itu kan pasti yang berbahaya adalah bisanya, kemudian yang kedua adalah ular yang tidak berbisa. Nah ini sebenarnya selain lilitannya itu apalagi Mbak yang berbahaya dari ular yang tidak berbisa ini, khususnya ular-ular yang bukan besar, sanca, piton dan keluarganya seperti itu Mbak? Kalau misal selain lilitannya ya, kalau misal yang tidak berbisa ya gigit juga sih. Kalau misalkan, apalagi kalau misal orang nggak tahu ya, terus panik. Biasanya kalau misal digigit, panik kita langsung tarik tuh ya kan. Sedangkan dia si taring-taringnya itu udah nempel, misalkan tangan. Jadi kalau misalkan kita panik tarik, itu giginya udah nempel gini kan robek. Itu aja sih luka, ya luka biasa. Tapi kalau misalkan kebayang retik yang tadi ular besar itu digigit itu, wah itu luar biasa juga. Bisa robek semua, darahnya bisa banyak. Makanya jangan main-main gitu. Jangan main-main meskipun dengan ular tidak berbisa, karena bukan mainan ya, ular ya. Nah, meskipun tak berbisa, meskipun tiap hari kita pegang, kita handling, namanya tetap lagi balik seperti awal, binatang buas yang kita nggak tahu, kayak misalkan kucing, anjing, mungkin seolah-olah ya, kalau misalnya kita pikir mereka kayak punya mamalia itu yang umum lah ya. Kita karena udah pelihara di rumah kayak misal punya ekspresi gitu ya, padahal kalau misal menurut ilmuwan-ilmuwan itu, dokter-dokter sebenarnya nggak ada ekspresinya, cuma karena biasa aja ya kan, karena kita sudah terbiasa melihat mereka seolah-olah mereka berekspresi. Nah kalau misalkan reptil itu kan kita nggak tahu, udah nggak ada ekspresinya ya kan, kayak anjing kucing biasa itu, terus kita nggak tahu kapan mereka mau nyerang, kapan mereka mau gigit, mau ngelilit kayak gitu. Jadi meskipun kita tiap hari ngelihat peliharaan misalkan, itu juga kita tetap harus aware, harus tetap waspada. Itu sih kalau sadar. Oke, kembali lagi Mbak, tadi kan ketika digigit ular sanca atau ular piton itu kan giginya atau taringnya itu kan misalkan kegigit di tangan gitu. Langkah yang perlu dilakukan oleh masyarakat Mbak, kira-kira seperti apa Mbak? Ini ya masih yang tidak berbisa ya, kalau misalkan ular digigit, kita bisa pelan-pelan
kita bisa pelan-pelan setelah dia udah mulai tenang ya, kita harus tenangin diri dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita semakin kuat juga, maksudnya kita nggak mau ngelawan, dia semakin kuat juga lilitannya. Jadi kita tenangkan diri juga. Kita ambil contoh yang sedang lah ya, yang ukuran medium. Terus itu gigitannya kita bisa buka kalau misalkan kita udah tenang dan si ularnya juga udah tenang, udah mulai nggak ngelilit kuat lagi. Kita bisa lepasin pelan-pelan tariknya sambil pegang si kepalanya ya, kan tariknya di mulut sambil pegang itu. Terus kalau misalkan kita deket air atau apalah ya, itu kita bisa siram air terus buat supaya dia ngelepasin gigitannya, itu bisa. Atau baiknya pakai apa sih kalau misalnya nggak mau sebut merek yang pokoknya buat kumur-kumur mulut itu loh. Yang kayak gitu-gitu disiramin bisa, nanti dia lepasin. Umumnya sih begitu. Tapi kalau misalkan cara itu nggak bisa, ya itu tadi yang paling efektif ya, kita lepasin pelan-pelan. Setelah kita dan dianya juga, yang pasti dianya tenang juga. Karena kalau misalkan kita berontak juga, kita mau ngelawan juga, dia semakin kuat. Itu aja. Kalau boleh tahu Mbak, itu misalkan disiram di bagian mulutnya atau bagian kepalanya atau bagian itunya Mbak? Iya, jadi pas mulut, pas misal gigit ini ular nih ya, ya udah disiram aja gitu. Nanti kan mungkin dia ngerasa atau enggak juga. Ya, mungkin karena memang ada gangguan kali ya, jadi kan dia buka mulutnya kayak gitu. Pengalaman sih kayak gitu, dia lepas. Tapi ya lebih efektif ya tadi kita lepasin pelan-pelan, karena kalau misalnya udah kuat ya, kalau misalnya belum kuat dia juga nanti melepas sendiri sih sebenarnya, karena dia tahu bukan makanannya gitu. Kalau misalnya bukan makanannya kalau pengalaman aku kayak gitu. Jadi kalau misalkan dia udah tenang, aku lumayan ya dulu ya, sekarang udah enggak dan jangan lagi gitu. Pengalaman beberapa kali aku biarin aja gitu. Tapi ya ini kan tadi pertanyaannya gimana. Cuma nanti dia ngelepas sendiri kok, karena bukan makanannya. Dilepasin juga baik lagi. Disiram tadi pakai itu juga bisa. Oke, siap-siap. Wah, terima kasih Mbak informasinya dan ilmunya ini buat masyarakat yang yang sedang nonton ini. Kemudian ini Mbak, ada teringat saya Mbak, itu kan dulu itu pernah ada, apalagi waktu lupa momennya itu, ada cara atau ada mitos, entah itu mitos atau fakta, kalau mau mengusir ular itu dikasih garam itu Mbak. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Mbak, apakah ular ini sebenarnya reptil yang bisa dihindarkan atau dihalau dengan garam ini Mbak? Oke, itu kayaknya kita pernah ngalamin semua ya. Iya. Terus lagi camping-campingan gitu ya, pramuka. Sebenarnya itu bisa dibilang mitos. Kenapa? Karena ular ini kan sebenarnya bersisik ya. Jadi mungkin kalau misalnya orang-orang yang nggak tahu ngelihat, terus masyarakat awam, masyarakat umum pakai garam ya kan. Ini kan bukan lintah gitu. Ini kan bukan yang binatang atau hewan yang berlendir. Kalau misalnya udah pegang ya kan, oh iya kasar, bersisik ya kan, nggak pengaruh juga. Jadi si ular ini sama sekali nggak akan menghindari atau nggak takut sama garam. Itu mitos. Faktanya ya kita mau taburin garam sebanyak apapun, dia lewat-lewat aja. Kecuali kalau misalkan dia disiram setrek gitu, dia kekubur gitu, itu iya. Kalau misalkan ditaburin atau kita naburin rumah kita pakai garam, itu nggak berguna juga, sayang garamnya, mending buat masak. Jadi bisa dipastikan menghalau ular dengan garam itu adalah mitos ya Mbak? Oke. Oke Mbak, ini kemudian selanjutnya nih Mbak, ini kan kalau ada sebagian masyarakat kita yang ketika dilarang itu malah ingin mencoba seperti itu. Kemudian selanjutnya ketika ada ular kemudian
adalah spesies yang mungkin berbahaya dan lain sebagainya, itu ada pihak-pihak yang malah ingin memeliharanya gitu Mbak. Nah mungkin bisa dikasihkan tips atau triknya Mbak, bagaimana ada seorang masyarakat atau masyarakat itu ingin mencoba atau ingin memulai memelihara ular dengan tujuan dan maksud yang berbeda-beda gitu Mbak. Kalau misal aku bisa bilang ya, kalau misalkan pribadi aku sih ya balik kayak misal bicara ke yang dari awal ya, kita nih mau pelihara ular. Tujuannya buat apa? Oke, tadi Mas Hendra bilang berbeda-beda. Kalau misalkan kayak bicara hobi atau bicara cinta ya kan, itu tadi kalau misalnya aku sih kalau misalnya cinta ya berat juga. Hobi ya kita taruh hobi saja lah ya. Nah kalau misalkan itu biasanya aku saranin dia untuk belajar dulu sih, karena kita nggak bisa ngelarang juga ya. Ya tadi Mas Hendra bilang orang dilarang ya kan, kalau misalnya dibilang jangan atau apa malah curious tadi, malah pengen tahu tadi ya kan, malah gue pengen tahu, gue pengen coba gitu ya, malah kayak gitu. Nah baiknya sih kalau misalnya kayak gitu kita biasanya saranin untuk kita harus tahu dulu satu, misalkan kita ambil contoh ular, reptil banyak ya, kita ambil contoh ular, kita mau pelihara ular, ada yang suka nih, oh gue suka ular ini ya kan, gue pengen pelihara, oke, silakan. Sorry, sebatas itu yang tidak dilindungi ya. Oke, taruhlah jenis python lah ya, jenis python memang umum. Itu. Terus satu, kita harus tahu dulu, oke dia seperti apa. Terus kalau misalkan kita pelihara, kita mau taruh di mana ya kan. Terus kita harus tahu makanannya apa. Terus kita harus tahu perawatannya seperti apa. Terus dia ganti kulitnya berapa lama. Simple sih, kayak gitu ya kan, cara perawatan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita memang suka dan memang mau pelihara, nggak bisa dilarang, nggak mau dilarang gitu. Karena susah juga, yaitu yang penting kita tahu aja dulu semuanya tentang si ular itu, perawatannya gimana, kandangnya gimana. Selama kita simpelnya gini, ya simple dan berat juga, berat. Jadi mungkin ya Mas Hendra tahu lah, kayak misalkan ada peraturan atau undang-undang animal welfare, kesejahteraan hewan ya. Nah, kalau misalkan based on itu kan ada 5 ya, kita harus kasih akses dia ke makanan, ya kan. Terus kedua kita harus jaga dia dari sakit penyakit, ya kan. Terus yang ketiga ada lagi yang memang dia harus pokoknya si kandang atau tempat nanti kita taruh dia, rawat dia harus seperti minimal menyerupai habitatnya di luar sana seperti apa. Nah, yang kayak gitu-gitu gitu loh, yang kita harus tahu dulu, yang kita harus paham dulu, barulah silakan kalau misalkan udah paham itu semua, kita bisa menyediakan itu, ya kan, kita bisa kasih profil itu buat semuanya sih, buat si ular itu semuanya, ya sok, mangga, ya kan. Tapi ya satu, jangan yang memang dilindungi, terus jangan yang baru mau pelihara, terus kemudian yang berbisa, ya kan, ngapain gitu. Yang penting kita yang kecil-kecil aja dulu, banyak kok kalau misalkan, aku ini maksudnya nggak menyarankan atau apa ya, karena balik ke yang tadi sebenarnya, ya baiknya sih kalau misal kita memang mau pelihara, ya kan, tapi untuk tujuan yang baik ya, maksudnya untuk mau breeding atau apa, cuma ya di alam juga mereka bereproduksi sendiri kok. Nah maksudnya kayak gitu aja sih, kita harus tahu at least itu si animal welfare-nya kejaga, kita bisa kasih itu sederhananya itu sih. Jadi secara umum ada syarat dan ketentuan berlaku ini ya Mbak. Baik pengetahuan secara umum apakah itu berbisa atau tidak berbisa, kemudian pengetahuan khusus terkait dengan perilaku dan tipe-tipe atau jenis makanan dan sebagainya dari ular yang mau dipelihara itu ya Mbak. Oke. Ini Mbak yang terakhir Mbak, terkait dengan himbauan untuk masyarakat sendiri terkait dengan adanya serangan ular yang bisa menyebabkan kematian, kemudian dari pemerintah sendiri untuk sarannya seperti apa. Kalau pernah saya ngobrol sama Mbak Roy ini kan di Indonesia, sepengetahuan saya untuk
untuk masalah anti bisa atau ini kan masih juga kurang ini Mbak. Mungkin bisa diberikan himbauan juga kepada pemerintah dan terakhir himbauan kepada komunitas atau pencinta reptil terkait dengan punya tanda petik tanggung jawab sosial untuk mengedukasi masyarakat gitu Mbak. Mbak silahkan Mbak. Kalau misalkan himbauan ya, himbauan itu mungkin ajakan kali ya. Ya boleh. Berat sekali. Satu kalau misalkan sebenarnya balik kalau misalkan bicara untuk edukasi itu rasanya kita udah mungkin sudah mulai dan udah lumayan sering juga sih kalau misalkan bicara ke pemerintah tadi lewat yang kemarin-kemarin sempat kita kerjasama bisa dibilang kayak gitu, atau misalkan mereka yang undang kita audiensi, kita sharing-sharing di komunitas seperti apa, terus maunya kita seperti apa, supaya yang misalkan kita bisa sharing pengetahuan, edukasi ke masyarakat tadi. Kalau misalkan ada peran serta pemerintah juga kan lebih enak ya. Jadi misalkan meskipun sebenarnya ya selama ini bertahun-tahun kita juga selalu edukasi itu dari undangan masyarakat umum, sekolah, universitas apa itu kita masih tetap jalan. Tapi baiknya kan kalau misalkan dari pemerintah juga aware ke sana kan lebih enak gitu. Terus kalau misalkan terkait mungkin ya itu bahasanya ya ajakan ke pemerintahnya lebih ini ya, pemerintahnya tuh lebih aware lah, lebih ngelihat nih sih komunitas ini banyak. Jadi gimana sih ngajak komunitas ini supaya baik juga gitu loh. Jadi supaya nggak ada kasus-kasus juga lebih banyak lagi ya kan, untuk ngurangin itu gimana pemerintah tuh harusnya ngelihat komunitas jadi apa ya, jadi keuntungan juga sebenarnya buat pemerintah karena ini ada komunitas loh edukasi ya kan dan banyak, apa kita nggak pakai gitu kan, harusnya kan pemerintah mikirnya ke sana ya. Ya cuma nggak tahu lah itu. Terus kalau misalkan untuk yang si sabu atau anti venom tadi, pemerintah juga balik kayak misalkan tadi Mas Hendra kita sempat bahas ini juga ya beberapa bulan lalu. Itu juga pemerintah harus mulai ngelihat juga kasus-kasus yang banyak ya. Padahal di media udah banyak kasus. Terus sebenarnya kasus-kasus yang di komunitas juga ada. Kalau misalkan kita teliti atau misalkan kita lihat data juga sebenarnya itu kecelakaan kerja loh yang paling banyak. Misalkan kayak pekebun ya. Itu kayak misal di mana sih, Banten, Serang. Nah itu kan masih banyak kebun, itu juga banyak loh korbannya yang bukan komunitas atau perorangan atau kayak misalkan lagi kerja deh pokoknya. Jadi kan itu emang nggak sengaja ya, kecelakaan kerja itu sebenarnya banyak. Kalau misal pemerintah mau aware ke sana, terus mereka mau mulai buat penelitian untuk bikin sabu untuk masing-masing spesies ya, karena kan kita masih punya polivalen sabu yang memang satu untuk semua dari Bio Farma. Nah itu baiknya sih ya kita mungkin lebih neken, lebih dorong pemerintah untuk sana, karena kan nggak cuma yang korban-korban itu nggak cuma yang hobis, nggak cuma komunitas, nggak cuma orang per orang atau memang yang nggak sengaja masuk ke pemukiman gitu loh. Jadi yang kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan untuk masyarakat balik, kalau misalnya kita ngelihat kasus-kasus itu aku sih lebih ngajak ke masyarakat seperti yang tadi mungkin Mas Hendra bilang dari di awal. Kayak misalkan kalau aku bilang balik ke diri kitanya masing-masing ya, dari peran serta masyarakatnya juga lebih aktif. Jadi kayak gitu, lebih aktif ya kan. Terus kalau misalkan nggak tahu silakan nanyanya oke. Kalau misalkan bisa hubungin lah ya, bisa hubungin kita. Sekarang juga lumayan sering kalau misalkan meskipun ada cuma tanya ular ini apa, ini ular apa, di foto kayak gitu-gitu, jadi kita tahu. Karena mereka kan nggak tahu, cuma meskipun dari jauh, tapi mereka bisa kasih tahu gitu loh, contohnya kayak gitu. Jadi ada peran aktifnya. Jadi mereka mau nggak mau, oh iya udah sering, udah tahu, mereka juga tahu jadinya gitu loh. Oh iya, ini besok-besok udah nggak ada nanya lagi. Paling kalau misalkan ada ketemu spesies lain, baru dia tanya lagi.
Itu mereka juga banyak kan pengetahuan. Kayak gitu sih. Balik ke kitanya masing-masing juga, peran serta masyarakat penting. Terus komunitas-komunitas yang banyak itu juga, kalau misalnya aku sih ngajaknya itu ayo edukasi bareng-bareng ya kan. Meskipun ya kita nggak bareng-bareng, maksudnya ya kita sama-sama komunitas, apa yang kita tahu kita share, kita bagi ke masyarakat, jangan yang memang cuma oke, kita show off atau apalah ya. Nah yang kayak gitu-gitu kan banyak juga ya Mas Endra. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang harus kita kurangin, tapi yang kita perbanyak itu yuk edukasi bareng-bareng supaya masyarakat di luar sana juga tahu, penanganannya juga tahu gimana ya kan, untuk hindarinnya gimana. Itu aja sih simpelnya. Oke, Itu jadi aja. Nah, Oke, jadi nanti hasil outputnya yang terakhir ketika komunitas sudah bersinergi dengan pemerintah, kemudian pemerintah sudah konsen untuk membuat anti bisa yang lebih variatif atau beragam, kemudian masyarakat juga tahu terkait dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan dasar terhadap ular, maka angka kematian atau kasus kematian akibat gigitan atau serangan ular ini bisa dikurangi bahkan hilang gitu ya, Mbak? ya itu Siap. tujuan. Oke, oke, Mbak Roy, Ketua Komunitas Edukasi Reptil Aspera, terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini, Mbak. Terima kasih, semoga sedikit ini yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat untuk khususnya terkait dengan reptil, khususnya ular. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.